Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwan-ikhwan Al-Hikmah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang aturan-aturan Al-Hikmah, aturan-aturan wiridan Al-Hikmah, dan tuntunan-tuntunan wiridan Al-Hikmah. Al-Hikmah mempunyai wiridan yang telah diwariskan oleh guru besar kita Abah Haji Syaki Abdul Syukur bin Haji Sartawi, yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wiridan sebagaimana firman Allah di dalam Quran As-Sam surat ayat 9 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Tujuan wiridan Al-Hikmah berkaitan dengan ayat ini adalah untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita, qalbu kita, agar dalam belajar Al-Hikmah hanya bertujuan untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah, agar bermanfaat dan menjadi tingkah laku kita sehari-hari. Aturan wiridan Al-Hikmah ada beberapa. Yang pertama adalah malam permulaan wiridan yang dianjurkan oleh guru-guru kita adalah malam Jumat, yang apabila dilakukan selama 1 minggu akan berakhir atau selesai pada malam Kamis. Malam kedua yang dianjurkan adalah malam Senin, yang apabila dikerjakan selama 1 minggu maka akan berakhir pada malam Minggu. Tuntunan aturan yang kedua adalah apabila memulai malam pertama wiridan ba'da Isya, maka 1 minggu full atau 1 minggu penuh kita kerjakan setiap malam adalah pada ba'da Isya. Tidak diperbolehkan ba'da Isya malam pertama, malam kedua karena sesuatu dan lain hal. Kita kerjakan pada ba'da maghrib. Menurut aturan yang disampaikan para guru-guru, maka ini terhitung batal. Harus dimulai kembali kepada malam pertama. Maka telah ditegaskan oleh guru-guru kita bahwa apabila dikerjakan malam pertama ba'da Isya, maka 1 minggu semuanya ba'da Isya. Apabila dikerjakan ba'da maghrib, maka semuanya 1 minggu penuh dikerjakan ba'da maghrib. Aturan yang ketiga, selama wiridan sedang kita kerjakan, maka kita tidak diperbolehkan menjawab panggilan dari siapapun. Tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil santai. Ada 2 panggilan yang memperbolehkan kita untuk membatalkan wiridan pada saat itu juga. Panggilan yang pertama adalah panggilan kedua orang tua atau kedua mertua kita. Panggilan yang kedua yang membatalkan wiridan kita adalah panggilan azan atau panggilan sholat. Aturan yang keempat, apabila wiridan akan kita kerjakan di bulan Ramadan, kita diperbolehkan untuk sholat tarawih dulu di maghrib, di musola, di masjid ataupun di langgar. Setelah pulang kita dianjurkan untuk sholat mutlak atau sholat hajat
Setelah itu baru melanjutkan wiridan. Aturan yang kelima, wiridan al-hikmah mempunyai tahapan-tahapan jumlah yang tidak boleh dilanggar apabila bagi ikhwan-ikhwan baru yang belajar al-hikmah. Wiridan al-hikmah yang saya terima versi dari guru kita Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail dan para perawat-perawat saya. Saya menerima versi wiridan berjumlah 9 wiridan yang terbagi menjadi 3 minggu. Minggu pertama ada 4 ayat amalan. Minggu kedua ada 2 ayat amalan. Minggu ketiga ada 3 ayat amalan. Berkaitan dengan 3 minggu ini, berkaitan dengan wiridan yang terbagi menjadi 3 minggu. Ada tahapan jumlah yang harus dikerjakan bagi ikhwan-ikhwan, wabil khusus ikhwan yang baru. Minggu pertama masing-masing 4 ayat. Ayat pertama dikerjakan dulu 13. Ayat kedua dikerjakan jumlah 13. Ayat ketiga dikerjakan 13. Ayat keempat dikerjakan 13. 1 minggu masuk ke minggu yang kedua. Minggu kedua ada 2 ayat. Masing-masing ayat dibaca, dikerjakan dulu 13. 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, minggu kedua ditinggalkan, masuk pada minggu ketiga. Minggu ketiga ada 3 ayat. Masing-masing dikerjakan 13 kali, 13 kali, dan 13 kali. Setelah minggu ketiga selesai, maka kembali kepada minggu pertama. Ada 4 ayat. Masing-masing ayat dibaca dengan jumlah 33 kali. Ayat 1 33 kali, ayat kedua 33 kali, ayat ketiga 33 kali, ayat keempat 33 kali. Setelah minggu pertama selesai, maka minggu pertama pun ditinggalkan, masuk pada minggu kedua. Jumlahnya pun masing-masing ada 2 ayat, masing-masing dibaca 33 kali selama 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, masuk pada minggu ketiga, dibaca ada 3 ayat, masing-masing dinaikkan jumlahnya menjadi 33 kali masing-masing ayat. Setelah minggu ketiga 1 minggu selesai, kembali kepada minggu pertama dengan jumlah masing-masing ayat, dibaca 101 kali. Ayat 1 101 kali, ayat kedua 101 kali, ayat ketiga 101 kali, ayat keempat 101 kali. Setelah selesai 1 minggu, maka masuk kembali kepada minggu kedua, 2 ayat masing-masing dibaca 101 kali. Selesai 1 minggu, kembali masuk ke minggu ketiga, dibaca masing-masing 101 kali, ada 3 ayat. Setelah selesai minggu ketiga, kita akan memasuki pada jumlah wiridan 1001 kali. Maka dalam aturan yang 1001 kali yang saya terima dari guru, maka dikerjakan satu persatu. Karena apabila dikerjakan sekaligus, misal pada minggu pertama ada 4 ayat, otomatis jumlahnya akan menjadi 4000. Menghindari ini menjadi suatu keberatan, menjadi suatu kesusahan, menjadi beban, maka guru kita menganjurkan dimulai dengan ayat ke-1, dibaca 1001 kali selama 1 minggu, dan seterusnya. Versi yang saya terima adalah 9 ayat. Mungkin ada beberapa perawat ataupun ikhwan yang menerima bertahap
satu persatu dari perawatnya masing-masing. Ada juga perawat yang menurunkan 4 ayat di awal dan berikutnya. Ada juga yang langsung menurunkan 6 ayat. Tapi dalam hal ini, semenjak saya menjadi ikhwan, saya menerima 9 ayat. Versi ini tidak harus menjadi suatu perselisihan, karena ini adalah kebijakan masing-masing perawat dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Kita hargai mereka, kita hargai guru-guru kita. Jangan menjadi perselisihan atau berkecil hati, kenapa saya diberi ayat sedikit, kenapa saya diberi ayat cuma sedikit. Jangan menjadi perselisihan. Insya Allah guru-guru kita mempunyai kebijakan dan pertimbangan sendiri-sendiri, dan mungkin melihat kemampuan kita yang harus bertahap. Adapun wiridan 1 sampai dengan 9, setelah saya pahami semuanya berkaitan, berkesinambungan, berhubungan, mempunyai makna susunan, kenapa guru-guru kita menyusunnya secara seperti itu. Ayat yang pertama, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin. Setiap kita akan masuk ayat, dianjurkan untuk membaca ta'awudz dan basmalah. Atau lebih baik lagi, setiap ayat dibuka dengan ayat kunci Al-Hikmah. InsyaAllah masing-masing ikhwan telah mengetahui dan memahami yang mana ayat kunci Al-Hikmah. Setelah membaca ayat kunci atau ta'awudz dan basmalah, maka masuklah pada ayat Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin. Itulah ayat yang pertama. Ayat ini mengandung kudrat Allah. Kudrat adalah kekuasaan Allah yang maha hidup, yang maha berdiri. Ayat ini mengandung kudrat Allah, hafitu Allah, kekuasaan Allah. Ayat yang kedua adalah Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah. Allah akan memberikan kekuatan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini mengandung adalah sifat iradat. Ayat pertama adalah kudrat, kekuasaan. Iradat adalah dititipkan atau diberikan. Kepada siapa ayat kekuatan ini diberikan? Illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Segala tumpuan tujuanku adalah keridhaan Allah. Tumpuan adalah doa. Membaca Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin adalah doa. Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwwah adalah doa. Doa maknanya adalah meminta, berharap atas keinginan kita kepada Allah. Karena tiada tempat kita meminta dan memohon, berharap kecuali hanya kepada Allah. Tujuan, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tumpuan adalah doa, tujuan adalah usaha. Setelah kita berdoa dan berusaha, bagaimana kita akan berdoa dan berusaha? Itulah ilmu. Maka ayat ini mengandung ilmu. Doa, kalau orang tidak pernah belajar, maka dia tidak akan paham ilmunya. Usaha, orang harus berusaha untuk belajar dulu ilmunya, agar usahanya mencapai apa hasil yang diharapkannya. Wa fawidu amri ilallah. Ini mengandung sifat hayat. Segala urusan ku kembalikan kepada Allah. Dari keempat ayat di minggu pertama ini, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Azimu, Ya Rabbal Alamin. Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah. Illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ufawidu amri ilallah. Ayat pertama mengandung kudrat. Ayat kedua mengandung iradat. Ayat ketiga mengandung ilmu. Ayat keempat mengandung sifat hayat. Maka setelah kita berdoa, diberikan kekuatan melalui ilmu, hayatnya terserah Allah, hasilnya terserah Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Segala urusanku kembalikan kepada Allah. Kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Setelah kita berdoa dan memohon dan berusaha, maka hasil akhir adalah hak Allah. Minggu kedua,
La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Maha halus Allah dengan penglihatannya. Doa kita telah dilihat Allah, usaha kita dilihat Allah, ilmu yang kita gunakan dilihat Allah, hati kita berpasrah kepada Allah pun dilihat oleh Allah. Maka di ayat yang ke-6, Qudusu yahdi may yasha, Maha suci Allah yang menghendaki. Allah akan menghendaki sesuai apa yang dilihatnya, usaha doa kita. Apabila kita berhadapan dengan musuh, apakah musuh akan dibuat diam? Apakah musuh akan dibuat linglung? Apakah musuh tidak jadi berbuat kezaliman kepada kita? Apabila ada yang sakit, apakah akan sembuh? Apabila ada yang sakit, apakah sakit itu akan hilang? Qudusu yahdi may yasha, Maha suci Allah yang menghendaki. Dari ke-6 ayat ini pun semuanya berkaitan. Inilah sering saya katakan kepada ikhwan, pahami ayat dan ilmu yang kamu pelajari, agar ilmu itu mempunyai ruhnya. Kalau kalian tidak belajar atau memahami ayat per ayat ilmu yang kalian pelajari, maka ibarat badan tanpa ruh, maka itu adalah mayat hidup. Dilanjutkan minggu ketiga ayat ke-7. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa bilghani ila mi'atan wa isrina sanah wallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dicintai di hati orang mukmin. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari segala makhluk, dari kezaliman seluruh makhluk. Kita hanya meminta, ya Allah, dekatkan aku dengan saudara-saudaraku mukmin. Inilah doa Rasulullah ketika akan dizalimi oleh 70.000 kaum kafir. Maka Rasulullah berdiri membaca doa ini. Seketika itu pun 70.000 kaum kafir ini tunduk, meminta maaf, meminta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-8. Ya Latifu ya Hafizu ya Hakimu ya Wakilu ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pun Asmaul Husna, mengandung kudrat Allah. Ayat yang pertama kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayatullah. Allah melihat di ayat ke-5, Allah menghendaki di ayat ke-6, memohon dijadikan orang yang memiliki dan dicintai oleh hati orang-orang mukmin, diberikan kerejikan 120 tahun di ayat ke-7. Maka kita kembali menyebut-nyebut nama Allah, mengagung-agungkan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala hadakhala hismi faman dakhala hismi min azabi. Barang siapa sudah menyebut-nyebut namaku, kata Allah, maka akan kumasukkan dalam kebentenganku dan akan kulepaskan dari azabku. Ini adalah janji Allah. Kita akan diselamatkan dari kebentengan. Kita akan dimasukkan dalam kebentengan Allah dari kejahatan orang-orang zalim, niat-niat orang yang ingin zalim kepada kita. Sebagai contoh, seorang serdadu pun apabila di dalam keadaan perang, mereka berlindung di belakang tameng, mereka berlindung di belakang tembok, mereka berlindung di dalam benteng, mereka pun selamat dari kezaliman musuh. Apalagi ini yang menjanjikan kebentengan adalah Allah. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Allah yang akan melindungimu dengan ilmumu, Allah akan melindungimu dengan pemahamanmu. Ayat yang ke-9 adalah inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun adalah salah satu ayat hafazah yang bermakna perlindungan. Bagaimana cara Allah melindungi kitab sucinya?
bagaimana Allah melindungi orang-orang yang belajar ilmunya. Maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Orang-orang yang menjaga kalimah-kalimah Allah dengan cara berzikir. Berzikir lisannya, berzikir kolbunya, menjadi tingkah laku, lampah lakunya. Maka Allah akan menyelamatkan orang-orang ini, orang-orang yang selalu berzikir. Allah yang akan menyelamatkan. Maka setelah saya pahami urutan-urutan wiridan ini sangatlah bermakna dan bertujuan, yang bersusunan sangat rapi, sangat bermanfaat, sangat luar biasa guru-guru kita menyusunnya. Kita hanya tinggal memakainya, menjaga, melestarikan, mengamalkan, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, saya temui salah satu kemanfaatan mengenai wiridan, berkaitan mengenai orang-orang yang tidak beranjak dari tempat duduknya setelah ibadah sholat. Di dalam hadis itu dikatakan, Allah memerintahkan para malaikat. Di sini kita garis bawahi para malaikat. Dalam nalar kita, dalam logika kita, dalam pemikiran kita, kalau sudah dengan kata-kata para, maka jumlahnya tidak sedikit. Tapi hanya Allah yang mengetahui berapa banyak jumlahnya. Allah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang tidak beranjak dari tempatnya sholat, selama dia masih duduk di tempatnya sholat. Maka para malaikat diperintahkan untuk mendoakan yang akan berhenti setelah mereka beranjak dari tempatnya berzikir. Maka ikhwan al-hikmah, setelah ibadah sholat, duduk secara istiqomah mengerjakan wiridan dari malam ke malam, dari malam ke malam. Sedangkan wiridan kita tidak cukup 5 atau 10 menit, bahkan mungkin ada yang 1 jam, ada yang paling sedikit setengah jam. Apa doa para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang tetap duduk di tempatnya beribadah? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Sungguh luar biasa. Para malaikat tidak selambat cara kita berbicara. Para malaikat mungkin sepersekian detik sudah berdoa sekian puluh ribu, sekian juta kali. Sedangkan kita duduk mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Inilah penjelasan sedikit yang semoga membawa manfaat dan menjadikan kita bergairah, berlomba-lomba untuk melakukan wiridan, mengerjakan wiridan yang telah diajarkan guru-guru kita. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Pesan saya, kerjakan sebaik-baiknya apa yang diajarkan guru, tidak untuk memberi beban kepada kita, tapi melatih kita istiqomah waktu dengan aturan-aturan tadi, memberikan kita kedisiplinan, mengajarkan kita kedisiplinan, dan mengajarkan kita untuk bersabar selama wiridan. Niatkan wiridan hanya untuk taqarruban ilallah, bukan untuk menambah kesaktian, karena itu tidak akan bermanfaat di akhirat. Wiridan hanya semata-mata untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menjaganya.
Allah akan merawatnya, Allah akan menyelamatkannya, dan Allah akan mengurusinya. Demikianlah para ikhwan semuanya, semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan, walaupun secuil, walaupun singkat dalam media yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Pergunakanlah ilmu dengan bijak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uqlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.